Di tengah perairan dingin, Teluk San Francisco, berdiri sebuah pulau kecil yang menyimpan kisah besar, Alcatraz. Dikenal juga sebagai The Rock, tempat ini bukan hanya daratan terpencil, tetapi simbol dari kekerasan hukum dan harapan yang pupus. Disinilah, antara tahun 1934 hingga 1963, Amerika menyimpan para penjahat paling berbahaya dan legendaris dalam sejarahnya. Alcatraz bukan penjara biasa. Dikelilingi oleh arus laut yang ganas dan air sedingin es, pulau ini dirancang untuk menjadi tempat yang tidak bisa diloloskan. Para tahanan di dalamnya menjalani hari-hari dalam isolasi dan disiplin ketat. Setiap detik penuh ketegangan, setiap langkah dipantau, dan setiap mimpi tentang kebebasan selalu dibayangi oleh deru ombak dan tembok baja. Alcatraz awalnya merupakan benteng pertahanan angkatan laut untuk melindungi pintu masuk yang berada di kawasan teluk. Selama Perang Saudara Alaihissalam, para tahanan Perang Konfederasi ditahan di sana karena pulau itu terisolasi. Pada awal abad ke-20, penjara ini dibangun kembali sebagai penjara militer. Pada tahun 1930, ketika Amerika Serikat mencoba menangani kejahatan terorganisasi yang merajalela, yang berkembang selama era Prohibition, Departemen Kehakiman mengambil alih pulau tersebut. Reputasi penjara yang tangguh karena sipir yang tidak kenal ampun, dan kondisi yang keras serta angin laut yang menyiksa, yang harus dihadapi oleh para narapidana. Dibangun di atas lorong-lorong berliku dari benteng tua, kini fondasi Alcatraz membusuk dan hancur. Mengapa Alcatraz dianggap sebagai penjara yang kejam? Sistem keamanan yang ketat, dirancang dengan sistem keamanan yang sangat ketat, termasuk jeruji besi yang kuat, menara pengawas, dan berbagai lapisan keamanan lainnya. Lokasi pulau terpencil, terletak di pulau terpencil di Teluk San Francisco, membuat pelarian menjadi sangat sulit dan membahayakan. Kehidupan di penjara yang keras, narapidana hidup dengan isolasi yang ekstrem, rutinitas yang ketat, dan hak istimewa yang terbatas. Mereka memiliki sedikit kontak dengan dunia luar dan sedikit sarana rekreasi. Narapidana yang berbahaya ditujukan untuk menampung narapidana yang dianggap paling berbahaya dan sulit dikendalikan, termasuk mereka yang melarikan diri dari penjara lain, pemimpin geng, dan mereka yang menimbulkan ancaman terhadap staf atau operasi. Lingkungan yang tidak bersahabat seperti dingin, lembab, dan berkabut, serta kondisi fisik yang keras, juga berkontribusi pada pengalaman yang kejam bagi narapidana. Biaya operasional yang tinggi, terutama karena semua kebutuhan harus didatangkan dengan perahu, sehingga biaya per narapidana bisa 3 kali lipat dari penjara federal lainnya. Namun, bahkan benteng sekeras Alcatraz tak mampu membunuh harapan. Pada tahun 1962, 3 narapidana, Frank Morris dan 2 bersaudara Anglin, melancarkan pelarian yang legendaris. Mereka menggali lubang kecil di sel mereka, membuat rakit dari jas hujan, dan menghilang dalam kegelapan malam. Sampai hari ini, nasib mereka masih menjadi misteri. Apakah mereka tenggelam atau berhasil mencapai daratan dan hidup bebas? Pertanyaan itu tetap menggantung di antara riak air Teluk San Francisco. Soal pelarian 3 tahanan itu, meskipun tidak ada mayat yang pernah ditemukan di teluk. Pada 1979 mereka dinyatakan meninggal secara hukum. FBI menutup kasusnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada US Marshals Service. Penjara Alcatraz akhirnya ditutup pada 1963. Biaya operasional yang tinggi dan kerusakan lingkungan memaksanya berhenti beroperasi.
Kini, Alcatraz berdiri sebagai situs bersejarah, dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap tahun. Sebuah tempat di mana masa lalu berdiri diam, dan kisah-kisah kelam terus berbisik lewat dinding-dinding lembab yang membisu. Alcatraz adalah lebih dari sekadar penjara. Ia adalah cermin gelap dari sisi keras keadilan, sekaligus monumen dari ketabahan manusia, bahkan dalam keadaan yang paling tidak manusiawi.